Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas praktikum bioteknologi yang diampu oleh Ibu Ukit MSI dengan asisten praktikum Teh Padilla. Video ini yaitu tentang pembuatan tempe yang dibuat oleh kelompok 2. Adapun anggota kelompoknya yaitu Ajeng Risna, Fahmi Atoila, dan saya sendiri Gema Sapitri. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan tempe ini yaitu memperdalam pengetahuan mengenai fermentasi kedelai dalam pembuatan tempe, mengetahui peran mikroorganisme dalam proses fermentasi kedelai dalam pembuatan tempe, mengetahui langkah-langkah dalam proses fermentasi kedelai dalam pembuatan tempe, dan membuktikan bioteknologi melalui pembuatan tempe menggunakan ragi tempe. Adapun landasan teorinya sebagai berikut. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum pembuatan tempe ini yang pertama timbangan. Jumlah timbangan yang digunakan yaitu 3 buah sesuai dengan jumlah praktikan. Fungsi timbangan sendiri yaitu alat untuk menimbang kacang kedelai yang akan digunakan dalam proses pembuatan tempe ini. Yang kedua adalah sendok. Jumlah sendok yang digunakan yaitu 3 buah yang berfungsi sebagai alat pengaduk. Yang ketiga jam. Jumlah jam yang digunakan yaitu 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk pengukur waktu. Yang keempat yaitu wadah. Jumlah wadah yang digunakan 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk menyimpan kacang kedelai selama proses perendaman. Yang kelima kompor. Kompor yang digunakan berjumlah 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk memanaskan air dan juga mengukus kacang kedelai. Yang keenam panci kukus. Panci kukus digunakan sebanyak 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk mengukus kacang kedelai. Yang ketujuh plastik. Jumlah plastik yang digunakan 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk mengemas kacang kedelai. Dan yang terakhir handphone. Jumlah handphone yang digunakan 3 buah yang berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan proses pembuatan tempe. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum pembuatan tempe ini yang pertama itu kacang kedelai, ragi, dan juga air. Jumlah kacang kedelai yang digunakan sebanyak 250 gram per praktikan yang berfungsi sebagai bahan utama dalam proses pembuatan tempe kacang kedelai ini. Bahan kedua yang digunakan dalam proses pembuatan tempe ini yaitu ragi. Sejumlah secukupnya berfungsi sebagai bahan fermentasi. Dan yang terakhir air. Air digunakan secukupnya pada saat pencucian, perendaman, dan juga pengkukusan kacang kedelai. Selanjutnya, proses pembuatan tempe. Pertama, siapkan kacang kedelai yang akan digunakan. Lalu, bersihkan dan cuci kacang kedelai tersebut. Serta rendam kacang kedelai selama 1 malam menggunakan air bersuhu 70 derajat Celcius. Setelah direndam selama 1 malam, kupas kulit arinya, lalu cuci hingga bersih dan kukus selama 1 jam hingga kacang kedelai empuk. Setelah itu dinginkan hingga hangat, lalu campurkan ragi tempe dan aduk hingga merata. Setelah diaduk hingga merata, masukkan kacang kedelai tadi ke dalam plastik yang sudah diberi lubang, kemudian diamkan selama beberapa hari.
Hasil praktikum. Hasil praktikum yang dilakukan oleh praktikan 1 yaitu Ajeng menghasilkan warna putih, aroma khas tempe, dan tekstur padat. Waktu fermentasinya yaitu selama 32 jam. Sedangkan hasil praktikum yang dilakukan oleh praktikan 2 yaitu Pahmi dengan fermentasi selama 48 jam menghasilkan warna jingga, aroma khas tempe, dan tekstur yang tidak padat. Serta yang dilakukan oleh praktikan 3 yaitu Gema, fermentasi selama 48 jam menghasilkan warna putih, aroma khas tempe, dan tekstur yang padat. Menurut Cahyono tahun 2003 dalam Sukina tahun 2020 halaman 62, tempe yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri seperti berwarna putih bersih yang merata di permukaan tempe, memiliki tekstur yang kompak, serta memiliki aroma dan rasa yang khas. Warna pada hasil praktikum pembuatan tempe yang telah dilakukan oleh praktikan 1 dengan waktu fermentasi selama 32 jam dan praktikan 3 dengan waktu 48 jam, yaitu berwarna putih. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ayu 2010 halaman 41. Tempe mempunyai ciri kenampakan berwarna putih. Warna putih tersebut disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh di permukaan biji kacang kedelai. Sedangkan warna tempe hasil praktikan 2 dengan waktu fermentasi selama 48 jam berwarna jingga. Hal tersebut bisa terjadi karena pada proses pembuatannya menggunakan ragi yang dibuat oleh sendiri, sehingga HIPA pada proses pembuatan tempe tersebut terhambat atau lambat. Menurut Imam dan kawan-kawan 2018 halaman 22 menyatakan tahapan inokulasi atau peragian dengan ragi atau jamur tempe atau laru atau usar. Tahap peragian ini bertujuan agar proses fermentasi tempe dapat terjadi sesuai yang diinginkan atau yang dikehendaki. Sedangkan Gus Haryanto dan Budianto 1995 menyatakan jika dalam proses fermentasi kelebihan oksigen dapat menyebabkan proses metabolismenya terlalu cepat sehingga suhu naik dan pertumbuhan kapang terhambat. Selanjutnya aroma. Aroma pada tempe yang dibuat oleh ketiga praktikan dengan perbedaan waktu fermentasi menghasilkan aroma yang sama, yaitu memiliki aroma khas tempe. Menurut Ayu 2010 halaman 43, pada umumnya lama fermentasi tidak menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap parameter aroma, sedangkan pada perlakuan konsentrasi kedelai menunjukkan perbedaan yang nyata. Dan yang terakhir tekstur. Tekstur tempe yang dibuat oleh praktikan 1 dan 3 memiliki tekstur yang padat atau keras, sedangkan tekstur tempe yang dibuat oleh praktikan 2 tidak padat atau tidak keras. Menurut Kustiawati 2014 halaman 171, proses pelapukan tempe disebabkan oleh perubahan sifat fisik kedelai, sifat protein, lemak, dan miselium. Hilangnya kemampuan miselium kapang dalam membentuk matriks tempe dapat menjadi penyebab tekstur tempe mengalami pelapukan akibat proses tekanan CO2 superkritik. Dilihat dari warna, tekstur, dan aroma, tempe yang dibuat oleh praktikan 1 dan 3 memiliki kualitas yang baik, sedangkan yang dibuat oleh praktikan 2 tidak baik atau bisa dibilang gagal. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.